PAN dan Golkar harus realistis, jangan dibohongi oleh ambisi kekuasaan. Ganjar adalah jawaban negeri ini. Ya, pemilu sungguh melelahkan, menguras tenaga, materi, pikiran, termasuk menguras waktu. Partai politik dan elitnya terus bermanuver untuk mempersiapkan diri agar berjaya di pemilu nanti. Momen pemilu merupakan perjuangan partai politik untuk meraih suara rakyat demi kekuasaan yang akan mereka peroleh. Makin banyak suara rakyat yang diperoleh, makin besar kekuasaan yang mereka dapatkan. Terkhusus pemilihan presiden atau pilpres, parpol sangat serius mencari figur untuk dijadikan capres dan cawapres. Mulai parpol besar sampai parpol kecil, dari yang elektabilitasnya tinggi sampai yang rendah. Terkadang para elit parpol terjebak ambisi politik untuk meraih kekuasaan tanpa menghitung kekuatan politik yang dimiliki dan sadar diri terhadap sebuah kelompok. Ya, 3 baca pres diprediksi akan maju untuk menjadi capres di pilpres yang akan datang. Mereka punya kemungkinan paling besar untuk menang dan sudah mendapatkan dukungan politik memadai. Selain ketiga figur tersebut, ternyata masih ada parpol yang menginginkan ketua umum mereka untuk mencoba peruntungan di kancah pilpres. Padahal ketua umum mereka nggak punya elektabilitas memadai dan perlu dukungan parpol tambahan. PAN mempertimbangkan kemungkinan untuk mengusung Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai pasangan capres dan cawapres di 2024. Partai berlambang matahari ini mengadakan rapat internal pada Selasa 23 Mei dan hasilnya memunculkan nama Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai capres dan cawapres. Zulkifli Hasan merupakan ketua umum PAN dan Erlangga Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar. Kedua parpol ini masih tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, walaupun satu anggota lainnya telah resmi menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Munculnya gagasan menjadikan Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai capres dan cawapres menjadi catatan tersendiri bagi publik. Ya, yang pertama, Partai Golkar dan PAN terlalu percaya diri. Sampai detik ini, elektabilitas Erlangga Hartarto, apalagi Zulkifli Hasan, sangatlah kecil, sehingga tidak layak untuk maju menjadi capres. Kemungkinan jadi pemenang sangatlah kecil. Oleh karena itu, lebih baik Golkar dan PAN ikut ke poros lainnya yang lebih matang dan punya kemungkinan menang lebih besar. Yang kedua, gabungan Partai Golkar dan PAN belum mampu memenuhi ambang batas PT 20%, sehingga masih memerlukan setidaknya satu parpol lagi. Ya, tapi sayangnya P3 sudah menyatakan dukungan terhadap baca pres Ganjar dari PDIP. Jadi memang sangat sulit bagi Golkar dan PAN untuk membentuk koalisi yang memenuhi ambang batas PT 20% dan mendukung Erlangga dan Zulhas menjadi capres dan cawapres. Parpol lain sudah punya koalisi dan jagoannya masing-masing. Selain itu, Erlangga dan Zulhas punya daya tawar yang terlalu rendah. Lebih baik Partai Golkar dan PAN segera bergabung dengan koalisi lain yang dinilai mampu jadi pemenang. Golkar dan PAN harus lebih realistis dalam menghadapi pilpres tahun depan. Jangan sampai jadi oposisi karena tandanya berada di pihak yang kalah. Pada Rakornas PAN kemarin, Zulkifli Hasan memberikan sinyal mendukung Ganjar sebagai capres dan Erick Thohir sebagai cawapres. Dukungan ini tentu saja tidak sembarangan asal bicara, tapi berdasarkan hasrat politik dari PAN. Padahal partai ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Nah, kira-kira apa akibat politik yang ditimbulkan dari dukungan PAN kepada Ganjar? Ganjar merupakan salah satu kader terbaik dari PDIP. Selama ini Ganjar digadang-gadang menjadi salah satu kandidat terkuat capres untuk pemilu 2024. PDIP sampai detik ini belum memutuskan siapa figur yang akan dijadikan jagoan untuk capres di tahun mendatang. Padahal publik sudah hampir yakin jika Ganjar sangat pantas menjadi capres dari PDIP. Dukungan PAN kepada Ganjar ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan. Ya, yang pertama, Ganjar merupakan kader partai lain, jadi harus ada izin dari yang bersangkutan. Ya, nggak asal sebut, nggak asal comot, tapi harus ada etika politik dan menjaga hubungan baik sesama partai politik. Yang kedua, PAN tergabung dengan KIB yang beranggotakan Golkar dan P3. Oleh karena itulah, PAN sudah sewajarnya untuk mendiskusikan langkah politik apalagi
penentukan capres dengan anggota koalisi lainnya. Apalagi Partai Golkar sudah sangat-sangat yakin akan mengusung ketua umumnya yakni Erlangga Hartarto sebagai capresnya. PAN harus bisa meyakinkan Golkar akan mengubah keputusan politiknya dan mendukung Ganjar. Hal ini tentu saja nggak gampang. Ego Golkar sebagai partai besar pastinya sangat tinggi dan gak mudah bagi PAN untuk merayunya, kecuali PAN meminta bantuan kepada PDIP. Bisa saja PAN mendorong KIB bersatu dengan PDIP sehingga bisa mengusung Ganjar sebagai capres secara nyaman. PDIP tidak akan marah, begitu juga Golkar. Masalahnya mau tidak Golkar bergabung dengan PDIP dan merelakan posisi capres ke PDIP. Kalau KIB bergabung dengan PDIP ya tinggal mencari cawapres. Nah, sosok untuk posisi ini ya bisa Erlangga Hartarto, bisa Ridwan Kamil atau tokoh lain dari eksternal koalisi, misalnya Erick Thohir, sebagaimana pernyataan dari Zulkifli Hasan saat Rakornas. Ya, P3 nampaknya tidak terlalu sulit untuk mendukung Ganjar jadi capres, tapi bagi Partai Golkar nggak gampang. Dan tak semudah itu, Partai Golkar harus meruntuhkan ego dan gengsi serta merelakan posisi capres kepada PDIP. Hal ini bisa saja terjadi asal Golkar mendapatkan kompet. Misalnya ya mungkin posisi cawapres harus dari Partai Golkar. Hal ini tentu saja akan menjadi perdebatan alot bagi Golkar dan PDIP, karena belum tentu kader Golkar jadi cawapres yang disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum PDIP. Ya, pemilu sungguh melelahkan, menguras tenaga, materi, pikiran, termasuk menguras waktu. Partai politik dan elitnya terus bermanuver untuk mempersiapkan diri agar berjaya di pemilu nanti. Momen pemilu merupakan perjuangan partai politik untuk meraih suara rakyat demi kekuasaan yang akan mereka peroleh. Makin banyak suara rakyat yang diperoleh, makin besar kekuasaan yang mereka dapatkan. Terkhusus pemilihan presiden atau pilpres, parpol sangat serius mencari figur untuk dijadikan capres dan cawapres. Mulai parpol besar sampai parpol kecil, dari yang elektabilitasnya tinggi sampai yang rendah. Terkadang para elit parpol terjebak ambisi politik untuk meraih kekuasaan tanpa menghitung kekuatan politik yang dimiliki dan sadar diri terhadap sebuah kemampuan. Ya, 3 baca pres diprediksi akan maju untuk menjadi capres di pilpres yang akan datang. Mereka punya kemungkinan paling besar untuk menang dan sudah mendapatkan dukungan politik memadai. Selain ketiga figur tersebut, ternyata masih ada parpol yang menginginkan ketua umum mereka untuk mencoba peruntungan di kancah pilpres. Padahal ketua umum mereka nggak punya elektabilitas memadai dan perlu dukungan parpol tambahan. PAN mempertimbangkan kemungkinan untuk mengusung Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai pasangan capres dan cawapres di 2024. Partai berlambang matahari ini mengadakan rapat internal pada Selasa 23 Mei dan hasilnya memunculkan nama Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai capres dan cawapres. Zulkifli Hasan merupakan ketua umum PAN dan Erlangga Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar. Kedua parpol ini masih tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, walaupun satu anggota lainnya telah resmi menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Munculnya gagasan menjadikan Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai capres dan cawapres menjadi catatan tersendiri bagi publik.